dibacakan. Mohon izin Bapak, sebelum kami memulai memaparkan terkait dengan agenda hari ini, di mana kami diminta untuk menjelaskan evaluasi kinerja Polri tahun anggaran 2022, rencana kerja tahun 2023, dan pengungkapan kasus-kasus aktual yang menarik perhatian publik. Mohon izin saya laporkan pejabat-pejabat utama Mabes Polri yang baru yang mungkin perlu dikenal. Kami perkenalkan Irwasum Polri Bapak Komjen Pol Ahmad Doviri, Kaba Intelkam Polri Komjen Pol Wahyu Dodo, Kabar Kampolri Komjen Pol Muhammad Fadil Imron, Kalem Diklat Polri Komjen Pol Dr. Andes Purwadi, ASSDM Kapolri Irjen Pol Profesor Dr. Dedi Prasetyo, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dr. Andes Sandi Nugroho. Antara yang lain Pak Kabar Eskrim, pejabat lama, dan rekan-rekan yang di belakang. Mohon izin, pimpinan rapat serta seluruh peserta rapat dalam rapat dengar pendapat hari ini. Mohon izin kami langsung masuk pada materi. Yang pertama-tama kami ucapkan salam presisi. Pada kesempatan yang baik ini, mohon izin kami mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan dan karunia hari ini kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk mengikuti RDP dengan Komisi 3. Semoga rapat ini tentunya dapat berjalan lancar dan tentunya membawa kebaikan, khususnya bagi kami institusi Polri, dan tentunya terus meningkatkan upaya kami dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian tentunya di momentum bulan Ramadan 1444 Hijriah ini, tentunya dalam kesempatan ini saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam yang menjalankan, dan semoga kita semua diberikan kemudahan dalam pelaksanaan ibadah serta mendapatkan keberkahan, rahmat, serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini juga kami tentunya memberikan apresiasi terhadap seluruh anggota dan jajaran yang telah melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi sepanjang tahun 2022. Tentunya dalam kesempatan ini saya atas nama pimpinan Polri mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan di DPR RI, khususnya Komisi 3, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan terkait aktivis, LSM, Ormas, rekan-rekan buruh, mahasiswa, serta seluruh tokoh segenap elemen bangsa, sehingga sampai saat ini stabilitas Kamtibmas dapat terkelola dengan baik. Dan tentunya secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mitra kami, Komisi 3 DPR RI yang selama ini terus mengawal dan menyukseskan berbagai macam program dan pelaksanaan tugas pokok Polri, sehingga kami bisa terus melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Mohon izin, pada awal pemaparan di rapat kerja ini kami akan melaporkan terlebih dahulu terkait realisasi anggaran Polri tahun anggaran 2022, di mana pagu alokasi awal anggaran Polri tahun anggaran 2022 sebesar 111,2 triliun, dan jumlah tersebut kemudian dilakukan automatic adjustment sebesar 1,9 triliun dengan rincian belanja pegawai sebesar 1,67 triliun dan serta belanja modal sebesar 278,9 miliar.
Kemudian pada tahun anggaran berjalan, Polri mendapatkan penambahan anggaran sebesar 7,58 triliun dengan rincian untuk penyaluran bantuan tunai pedagang kaki lima, pemilik warung dan nelayan, kemudian untuk tim vaksinator, untuk mobil listrik pengamanan KTT G20, revisi penambahan Satker Pusku, tambahan anggaran mendesak, dan tambahan lain dari hibah, serta PNBP dan BLU. Setelah dilakukan automatic adjustment dan penambahan anggaran, sebagaimana yang saya jelaskan, maka pagu anggaran Polri bertambah menjadi sebesar 116,65 triliun, serta berdasarkan data aplikasi dari online monitoring sistem pendanaan dan anggaran negara atau OMSPAN tanggal 2 Maret 2023 berhasil terrealisasi sebesar 114,24 triliun atau 97,93%. Dengan komposisi per jenis belanja adalah sebagai berikut: belanja pegawai sebesar 52,93 triliun dengan realisasi 52,16 triliun atau sebesar 98,55%. Belanja barang sebesar 31,64 triliun dengan realisasi 31,19 triliun. Kemudian belanja modal sebesar 32,7 triliun atau terrealisasi 96,28%. Sedangkan realisasi anggaran berdasarkan komposisi 5 program adalah sebagai berikut. Yang pertama, program profesionalisme SDM sebesar 2,77 triliun dengan realisasi 2,72 triliun atau 97,95%. Yang kedua, program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebesar 5,49, realisasi 98,56%. Program modernisasi Almatsus dan Sarpras Polri sebesar 41,91 triliun dan realisasi 97,3%. Program pemeliharaan Kamtipmas sebesar 18,75 triliun dengan realisasi 98,78%. Program dukungan manajemen sebesar 47,71 triliun dan terrealisasi 98,32%. Realisasi anggaran tersebut tentunya masih akan mengalami penambahan mengingat sistem pelaporan dari Kementerian Keuangan RI masih berjalan hingga saat ini sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan pada bulan Juni 2023. Oleh sebab itu, Polri masih menunggu hasil penilaian Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi Smart DJA terkait kinerja anggaran Polri tahun 2002 yang telah ditutup sejak 15 Januari 2023. Realisasi anggaran Polri dilakukan dengan output dan outcome terukur melalui 17 indikator kinerja dengan 6 sasaran strategis tahun 2022 yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat, pemeliharaan keamanan, penegakan hukum secara berkeadilan, profesionalisme SDM, modernisasi teknologi, serta pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka, dan melayani. Kemudian capaian kinerja Polri tahun 2022 berdasarkan realisasi 17 indikator kinerja, 8 indikator terrealisasi yang melebihi 100%, 3 indikator terrealisasi 100%, dan 5 indikator terrealisasi melebihi 60%, dan 1 indikator terrealisasi 35%, yaitu pemenuhan Almatsus. Berdasarkan rincian tersebut, capaian indeks kinerja Polri tahun 2002 berhasil mencapai 97,35%, meskipun mengalami penurunan 4,39% bila dibandingkan tahun 2021. Namun nilai tersebut sudah melebihi target sebesar 75%, di mana saat ini penilaian masih berjalan. Menurut capaian indeks kinerja tahun 2022 disebabkan oleh penurunan realisasi presentasi pemenuhan Almatsus karena target yang telah ditentukan dalam Renstra tahun 2020 sampai 2024 tidak terdukung akibat terbatasnya kondisi keuangan negara. Untuk itu pada tahun 2023 kami akan melakukan konversi guna penyesuaian target dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran negara. Perlu kami laporkan bahwa tahun anggaran 2022 Polri telah merealisasikan 5 program prioritas nasional dengan pagu sebesar 8,24 triliun dan berhasil terrealisasi 7,10 triliun atau 86,17. Dengan berbagai rincian program mungkin tidak kami bacakan. Tentunya seluruh realisasi anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel guna mendukung kinerja Polri tahun anggaran 2022 dalam rangka melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara Kamtipmas yang merupakan tugas pokok Polri.
Selanjutnya, mohon izin kami paparkan terkait capaian kinerja Polri tahun anggaran 2022 yang kami bagi dalam 4 transformasi, sebagaimana transformasi menuju Polri yang presisi, yaitu transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik, serta transformasi pengawasan. Keempat transformasi tersebut tentunya sekaligus untuk menjelaskan bagaimana upaya kami dalam melakukan perbaikan sistem, reformasi kultural, dan struktural di tubuh Polri secara terencana, terukur, objektif, prosedural, serta akuntabel demi mewujudkan Polri yang presisi. Pada transformasi organisasi, kami telah melakukan penguatan struktur Korbrimop Polri, Pusdokes Polri, dan berbagai satuan kewilayahan. Penguatan struktur ini merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan pelayanan kepolisian, serta juga di satu sisi diharapkan mampu meningkatkan kerjasama antar lembaga maupun antar pimpinannya, baik kerjasama dalam negeri maupun luar negeri. Khusus di dalam negeri, telah menjalin kerjasama dengan kementerian lembaga maupun instansi terkait yang mencakup bidang kesehatan, keamanan, lalu lintas, pendidikan, perpajakan, kesejahteraan anggota, dan penegakan hukum. Sedangkan untuk kerjasama luar negeri, kami telah memiliki 12 perjanjian, dalam proses perpanjangan 36 perjanjian dalam proses penyusunan dan 25 perjanjian yang masih berlaku, di mana 4 perjanjian diantaranya dilakukan pada tahun 2022 dengan beberapa lembaga di luar negeri. Melalui kerjasama luar negeri diharapkan mampu memperkuat sinergitas polis to polis maupun dengan berbagai lembaga internasional lainnya, sehingga berimplikasi positif guna mendukung berbagai upaya penegakan hukum dan pengembangan kapasitas personil Polri. Di samping melakukan kerjasama dengan pihak eksternal, pada sisi internal Polri juga melakukan penguatan dengan menyusun berbagai regulasi sebagai pedoman tugas personil Polri di lapangan, sehingga profesionalisme Polri dapat terus terjaga. Selama tahun 2022 terdapat 19 produk hukum yang berhasil disusun dengan rincian 10 Perpol dan 9 Perkap, termasuk diantaranya Perpol nomor 10 tahun 2022 tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga. Sebagai wujud implementasi Perpol nomor 10 tahun 2022 ini, kami telah menyelenggarakan kursus manajemen pengamanan stadion. Ini juga bagian dari upaya kami untuk perbaikan terkait dengan peristiwa Kanjuruhan beberapa waktu yang lalu. Untuk meningkatkan kemampuan personil pada pengamanan event olahraga, khususnya sepak bola. Kursus ini dilaksanakan selama 9 hari, diikuti oleh 66 personil dengan rincian 56 Polri serta 10 eksternal. Secara khusus kami mendatangkan 5 orang tim pengajar dari Converti University Inggris, dari 3 orang akademisi dan 2 orang komandan pengamanan pertandingan sepak bola yang bersertifikasi FIFA yang telah berpengalaman dalam memimpin pengamanan event World Cup 2022 di Qatar. Materi yang diperoleh dalam kasus tersebut akan dilakukan transfer knowledge kepada seluruh personel melalui kegiatan TOT, sehingga diharapkan Polri semakin profesional dalam kegiatan pengamanan stadion, khususnya bola. Bukan hanya itu, regulasi lain yang kami susul, yaitu Perpol nomor 4 tahun 2022 tentang satu data Polri. Perpol ini merupakan langkah konkret upaya pembangunan satu data Polri dan juga wujud dukungan terhadap pembentukan satu data Indonesia. Satu data Polri tentunya akan mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas Polri maupun stakeholder terkait karena mampu menghasilkan data berkualitas, mudah diakses, dan kita harapkan bisa diintegrasikan antara pemangku kepentingan, termasuk pula untuk mendukung super app Polri presisi yang tengah kami bangun, di mana aplikasi ini bisa menggabungkan berbagai aplikasi layanan kepolisian. Di samping itu, sebagai wujud pemanfaatan teknologi, kami juga telah melakukan sosialisasi kepada seluruh satker tentang penggunaan email dinas, membangun platform integrasi data berupa aplikasi programming interface atau API Gateway, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak jasa pengiriman untuk mengirimkan produk pelayanan publik Polri, serta melakukan kerjasama dengan pihak perbankan, pengembangan aplikasi pembayaran PNBP secara elektronik. Dalam hal menjamin keamanan data dan teknologi, kami memiliki dari serangan ini, maka Polri terus mengembangkan berbagai jenis perangkat security system. Pemanfaatan teknologi kepolisian akan dikembangkan secara berkelanjutan, khususnya melalui Puslitbang Polri pada tahun 2022, di mana Puslitbang
aktif melakukan penelitian, kerjasama dengan BNSP, Batan, dan badan-badan lain serta universitas yang ada, sehingga kita harapkan Puslitbang Polri mampu menjadi pusat pengembangan riset teknologi kepolisian Indonesia. Selain melakukan pengembangan teknologi, pengembangan secara fisik dalam bentuk modernisasi Sarpras juga menjadi perhatian. Pada tahun 2022 kami telah membangun 172 unit kantor polisi, mengadakan 75 unit skipboat atau perahu karet, 900 unit motor Yanmas, 4 unit ransus penjernih air, dan 12 unit kendaraan dapur lapangan, 1 unit kapal tipe A, 3 unit kapal tipe C, 4 ekor kuda, dan pengadaan berbagai sarpras guna mendukung pengamanan KTT G20, diantaranya 88 unit mobil Hyundai Ioniq, mobil listrik, 88 unit motor Energica, serta 88 unit motor Zero. Berbagai upaya yang telah dijelaskan adalah dalam langkah penguatan organisasi dan akan terus dikembangkan secara berkesinambungan untuk mendukung pelaksanaan tugas seluruh personel Polri di Indonesia yang saat ini berjumlah 436.432 orang. Jika kita lihat jumlah personel tersebut baru memenuhi 62,3% dari DSEP Polri sebanyak 700.665 personel. Untuk itu dalam rangka memenuhi kebutuhan DSP, kami menerapkan kebijakan normal growth, di mana pada tahun 2022 terdapat 9.261 personel susut dan telah dilakukan rekrutmen sebanyak 21.233 orang untuk selanjutnya mengikuti pendidikan pembentukan. Khusus pada rekrutmen Bintara, terdapat jalur rekrutmen proaktif guna menjaring personel berdasarkan bakat, minat, dan potensi khusus dalam bidang tertentu. Pada tahun 2022, kami berhasil merekrut 1.213 orang yang terdiri dari 545 affirmative action, 90 dari Hafiz Quran, 142 penghargaan, serta 436 talent scouting. Setelah dilakukan perekrutan yang dilanjutkan dengan pendidikan pembentukan, maka selanjutnya dilakukan pendidikan pengembangan dan pelatihan sebagai langkah peningkatan kapasitas personil, di mana tahun 2022 terdapat 36.048 personil yang melaksanakan pendidikan. Khususnya dalam rangka memupuk sinergitas dengan instansi lain, kami melakukan kerjasama pendidikan integrasi bersama dengan TNI, Kemenkumham, RI, dan Kejagung Republik Indonesia pada berbagai tingkatan, mulai dari pendidikan pembentukan sampai dengan pendidikan pengembangan. Di samping itu kami juga telah mengirimkan 2.465 personel untuk melaksanakan pendidikan umum atau pelatihan lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri, guna semakin meningkatkan wawasan dan kualitas SDM Polri. 282 personel dari S1, S2, dan S3 mendapatkan beasiswa untuk melaksanakan pendidikan umum di universitas dalam negeri. 838 personel melaksanakan pelatihan dengan kementerian lembaga atau instansi terkait dalam negeri. 45 personel, 37 personel S2, 8 personel S3 mendapatkan beasiswa untuk melaksanakan pendidikan umum di Amerika Serikat dan Inggris. 1.300 personel melaksanakan berbagai jenis pelatihan di luar negeri. Dalam rangka mengoptimalkan kapasitas personel, Polri telah mengembangkan aplikasi Polri Belajar sebagai fasilitas latihan peningkatan kemampuan bagi personel Polri secara online. Aplikasi ini mengedepankan vicarious learning atau belajar melalui pengalaman orang lain, di mana materinya berupa artikel, video yang dikemas oleh para pemateri di berbagai tingkatan dan diunggah melalui web, App Store maupun Play Store, sehingga pembelajaran dapat dilakukan kapan saja. Tentunya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ini merupakan salah satu upaya untuk menjadikan Polri sebagai world class police atau polisi kelas dunia. Dan sudah pasti berbagai pendidikan maupun pelatihan yang telah dilakukan oleh personil akan menjadi pertimbangan dalam pembinaan karir pada internal Polri, di mana pembinaan karir di lingkungan Polri ini sangat penting karena kami harus menjadi bagian dari keberhasilan mewujudkan SDM Indonesia yang unggul serta berdaya saing agar bangsa kita dapat terus melaju. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden, kunci utama Indonesia untuk dapat terus melaju adalah pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kami terus berkomitmen memberikan hal yang sama
dalam berkarir bagi seluruh Polri dengan merujuk Perkap nomor 9 tahun 2016 tentang sistem pembinaan karir anggota Polri, sehingga kita harapkan kualitas SDM bisa terus ditingkatkan dan kita bisa melaksanakan prinsip the right man in the right place dalam penempatan. Pola pembinaan karir tentunya terus dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan integritas yang dimiliki personil pada setiap jenjang jabatan, mulai tamtama, bintara, sampai dengan perwira. Sebagai catatan, pada internal Polri, kesetaraan gender juga menjadi poin penting bagi kami. Sebagai wujud nyata, Polri telah mengesahkan Perkap nomor 1 tahun 2022 tentang pengaruh utamaan gender di lingkungan Polri, di mana tahun 2022 sudah terdapat 3 polwan yang meraih pangkat Irjen dan masih terdapat 2 polwan yang berpangkat Brigjen, 15 polwan berpangkat Kombes, menduduki jabatan Kasatker, 9 polwan menduduki jabatan Kapolres, dan masih banyak lagi polwan yang menduduki jabatan operasional strategis maupun jabatan high risk seperti pada misi perdamaian dunia, Densus 88 anti teror serta pasukan Brimob. Selanjutnya, guna mewujudkan sistem dan manajemen pembinaan SDM yang berkeunggulan, Polri memiliki metode penilaian 13 komponen untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja personel Polri. Penilaian 13 komponen tersebut akan menjadi tolok ukur dalam pengembangan pembinaan karir personil Polri, baik di dalam pendidikan pengembangan umum, kenaikan pangkat maupun seleksi jabatan terbuka. Di samping melalui 13 komponen, Polri juga menerapkan asesmen center, di mana sampai saat ini telah melaksanakan asesmen terhadap 17.687 personel yang dilakukan oleh 1.377 asesor, dan asesmen center Polri ini berhasil meraih akreditasi A dari Badan Kepegawaian Negara atas pengakuan kelayaan penyelenggaraan penilaian kompetensi. Alhamdulillah pelaksanaan pembinaan karir ini dapat dikatakan cukup baik. Terlihat dari beberapa penghargaan yang diterima oleh personel, di mana tahun 2022 terdapat 18.241 personil Polri yang mendapatkan tanda kehormatan dari pemerintah karena dedikasi dan loyalitas yang ditunjukkan. Sepanjang tahun 2022, Polri juga telah memberikan 987 penghargaan. Dari berbagai penghargaan tersebut, terdapat pula personel yang berprestasi pada bidang olahraga berskala internasional, yaitu pada event SEA Games 2022 dan World Shot Handgun Championship 2022. Selain memberikan penghargaan personel, guna meningkatkan motivasi, maka Polri juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa tempat tinggal dan pelayanan kesehatan. Terhadap pemenuhan rumah tinggal dari total 437.271 PNBP, pada tahun 2022 terdapat 291.78 personil atau 66,6% yang sudah memiliki rumah. Jumlah tersebut dipenuhi oleh rumah dinas serta rumah non-dinas atau telah memenuhi 45,13% dari target sebanyak 39.850 unit. Guna mendukung hal tersebut, Polri telah melaunching aplikasi Gria PNBP yang memiliki figur lokasi perumahan PNBP, layanan pengajuan pembelian rumah, data statistik, serta informasi lain terkait dengan perumahan bagi PNBP. Kami juga terus mengembangkan pelayanan kesehatan di kepolisian. Saat ini Polri telah memiliki 57 RSP, di mana jumlah tersebut meningkat 3 RSP atau 5,55% dibanding tahun 2021, 54 RSP. Kami juga telah meningkatkan 3 RSP dari tingkat 3 menjadi tingkat 2 di Jayapura, Setukwa, dan Kaltim. Ke depan, kualitas RSP akan terus ditingkatkan sehingga bisa menjadi rumah sakit rujukan masyarakat dengan pembagian RSP tingkat 1, Rumah Sakit Said Sukanto untuk wilayah Barat, RSP tingkat 2 Balikpapan untuk wilayah Tengah, dan RSP tingkat 2 Jayapura untuk wilayah Timur. Selanjutnya kami izin menjelaskan bidang transformasi operasional. Di samping melaksanakan tupoksi, sepanjang tahun 2022 Polri juga berfokus
untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai tantangan bangsa, khususnya tantangan gejolak ekonomi global akibat perang Rusia-Ukraine, dengan berkontribusi melakukan langkah-langkah mitigasi ekonomi, yaitu menjamin ketersediaan dan stabilitas harga pokok penting, menjamin penggunaan anggaran negara sebagai shock absorber, mendukung penguatan investasi dan hilirisasi, serta menjaga pasar domestik. Guna melakukan berbagai upaya tersebut, Polri senantiasa mengedepankan Babin Kamtibmas sebagai ujung tombak, karena mampu menjangkau hingga titik terkecil di lapisan masyarakat. Hal ini kami lakukan karena kinerja Babin Kamtibmas mendapatkan penilaian yang baik dari hasil survei indikator, di mana terhadap yang dilakukan di Februari sampai dengan Maret 2023, 96,2% masyarakat setuju dengan keberadaan Babin Kamtibmas di lingkungannya. Berdasarkan survei dari Carta, di bulan Desember 2022, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Babin Kamtibmas dalam membangun komunikasi publik juga mendapatkan angka 71%. Oleh sebab itu, kami akan berupaya meningkatkan jumlah personil Babin Kamtibmas untuk merealisasikan program 1 Babin Kamtibmas 1 desa per kelurahan, di mana saat ini jumlah Babin Kamtibmas baru menjangkau 46,4% dari total desa dan kelurahan di Indonesia sebanyak 83.147. Oleh karena itu, guna memenuhi jumlah Babin Kamtibmas, kami mencoba mengembangkan program polisi RW yang saat ini telah dilaksanakan di Polda Metro Jaya, saat itu dirintis oleh Pak Kabar Kam. Program ini menempatkan personel Polri yang berasal dari berbagai fungsi kepolisian setiap RW untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, di mana penempatan personel didasarkan pada alamat tempat tinggal masing-masing personel. Kami harapkan melalui kehadiran polisi RW, diharapkan mampu meningkatkan interaksi antara polisi dengan masyarakat untuk memecahkan permasalahan secara bersama di lingkungan RW. Berbagai kegiatan polisi RW juga dilaporkan melalui aplikasi Ada Polisi, sehingga dapat menjadi bahan analisa para Kasatker maupun Kasatwil. Ke depan, program polisi RW ini akan kami kembangkan di seluruh wilayah di Indonesia, sehingga diharapkan mampu mengcover terkait dengan kebutuhan jumlah personil Babin Kamtibmas, sehingga peran dan fungsi Babin Kamtibmas juga bisa terbantu oleh program polisi RW ini. Upaya pemenuhan kebutuhan jumlah personil Babin Kamtibmas dan peningkatan kemampuan dan kapasitas personil Babin Kamtibmas terus kami lakukan melalui aplikasi Bimas Online System atau BOS V2 yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi maupun pesan-pesan Kamtibmas, di mana sejak diluncurkan terdapat 34.100 masyarakat, 9.885 mitra yang mengunduh aplikasi, dan juga menjadi sarana pengawasan pimpinan terkait kinerja Babin Kamtibmas. Dan seluruh kegiatan Babin Kamtibmas terrekod pada aplikasi tersebut. Di samping melaksanakan tugas preemptif, Babin Kamtibmas juga dituntut mampu bekerja melampaui panggilan tugasnya, seperti membantu pelaksanaan tugas stakeholder terkait, membantu penanganan kelangkaan kenaikan harga minyak goreng beberapa waktu yang lalu, penanganan penyakit mulut dan kuku, sampai dengan penanganan COVID-19. Polri akan terus mendorong penguatan peran dan fungsi Babin Kamtibmas dalam mendeteksi setiap permasalahan di masyarakat sejak dini dan melakukan penguatan dan dalam mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan maupun kesatuan bangsa. Sebab saat ini kita telah memasuki tahapan pemilu serta pemilihan serentak di tahun 2024. Hal ini tentunya menjadi sangat penting karena pesta demokrasi kali ini memiliki kompleksitas tersendiri. Potensi kelelahan petugas beberapa waktu yang lalu, terhambatnya pengiriman logistik pemilu ke lokasi, dan bahkan mungkin juga akan terjadi polarisasi di tengah-tengah masyarakat apabila hal ini tidak kita antisipasi dengan baik. Selain melakukan penguatan Babin Kamtibmas guna menyukseskan pemilu dan pemilihan serentak 2024, Polri telah melakukan kerjasama melalui perpanjangan nota kesepahaman dengan KPU dan Bawaslu. Kerjasama ini akan jadi landasan
hukum sinergitas di lapangan demi mewujudkan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak yang berkualitas serta berintegritas. Polri juga mendorong upaya penguatan persatuan dan kesatuan dengan mendirikan 12 rumah kebangsaan. 12 rumah kebangsaan ini tentunya akan terus kita kembangkan dan kita harapkan dapat menjadi salah satu calling system sebagai wadah untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat guna mencegah perpecahan ataupun polarisasi yang akan terjadi. Untuk kesiapan pengamanan, Polri juga telah menyiapkan personil BRIMOB yang tergabung dalam pasukan reaksi cepat sebagai power on hand Kapolri dan Korbimob dan Kapolda yang siap dimobilisasi kapan saja serta di mana saja untuk menghadapi situasi kontingensi. Di samping itu pasukan BRIMOB, baik Mabes maupun BRIMOB Polda juga akan dibagi dalam 7 zonasi di seluruh wilayah Indonesia untuk memudahkan mobilisasi di mana masing-masing zonasi akan saling membackup, namun tetap memperhatikan kebutuhan personil di daerah asalnya guna mengantisipasi eskalasi gangguan Kamtibmas. Selanjutnya kami laporkan upaya Polri guna mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas. Selama ini kami terus berupaya menyerap berbagai aspirasi maupun keluhan masyarakat terkait dengan Kamsel Tipcar Lantas dan berusaha merespon atas berbagai keluhan tersebut. Sebagai contoh, kami mengeluarkan ST nomor 651 tentang pengawalan lalu lintas yang berisi perintah kepada jajaran agar senantiasa memedomani SOP pada setiap kegiatan pengawalan, baik pengawalan VVIP, VIP maupun pengawalan kegiatan masyarakat. Kegiatan pengawalan harus dilakukan secara humanis ketika membuka jalan dan mengutamakan kendaraan lain yang lebih penting, seperti contohnya ambulan ataupun pemadam kebakaran. Khusus untuk kegiatan masyarakat, pengawalan hanya dilakukan untuk memastikan ketertiban rombongan di jalan dan apabila tidak mendesak, harus tetap mematuhi peraturan lalu lintas serta tidak boleh mendapatkan prioritas. Kami akan terus berupaya untuk melakukan perbaikan guna menjawab harapan masyarakat tentang persoalan-persoalan kelalu lintasan, termasuk memperkuat sosialisasi maupun edukasi tertib lalu lintas, melakukan penindakan tilang guna mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas yang aman, lancar, dan aman. Khusus penindakan tilang, pada tahun 2022 Polri telah melakukan upaya untuk terus mengembangkan tilang elektronik dalam mengganti atau mengurangi tilang manual. Hal ini terus kami lakukan karena dari hasil survei yang terus kami lakukan terkait dengan tilang elektronik ini, 63,7% masyarakat setuju atas penerapan tilang elektronik. Untuk itu kami terus akan kembangkan di mana tahun 2022 ini telah dikembangkan ETLE tahap 2 dan tahap 3 sehingga sampai dengan saat ini ETLE telah tergelar di 34 Polda dan 118 Polres. Pada saat ini Polri juga bekerja sama dengan Kejaksaan dan MA untuk berkolaborasi menyusun Integrated Criminal Justice System dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas, di mana sistem ini tengah diajukan ke Menkyu, dan apabila di ACC harapan kita tentunya ini bisa menjadi insentif bagi anggota dari BNPB. Selanjutnya, agar penegakan hukum melalui ETLE terlaksana dengan lebih optimal, kami tentunya terus mendorong jajaran untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun stakeholder terkait untuk berpartisipasi dalam pengembangan kamera ETLE dengan mengintegrasikan kamera yang mereka miliki. Namun meskipun ETLE akan terus dikembangkan, kehadiran personil di lapangan untuk gatur lantas harus terus dilaksanakan, serta pada kasus tertentu seperti pelanggaran berat yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan korban jiwa akan terus dilakukan penegakan hukum dan pelanggar wajib mengikuti persidangan sehingga tidak ada istilah titip sidang. Di samping melakukan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, Polri juga melakukan penegakan hukum pidana yang merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium. Kami laporkan bahwa sepanjang tahun 2022 terdapat 276.507 perkara, di mana Polri telah menyelesaikan perkara sebesar 73,38% yang dilakukan dengan memperhatikan asas due process of law. Namun sebagian komitmen kami untuk menjadikan penegakan hukum sebagai upaya terakhir, sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya, maka restoratif justice selalu dikedepankan sebelum upaya penegakan hukum dalam menghadapi setiap permasalahan masyarakat.
Restoratif justice ini tentunya diaplikasikan dengan mempedomani Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Perkara yang akan dilakukan restoratif justice harus memenuhi persyaratan formil maupun material dan bukanlah perkara yang terkait dengan kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan yang mencederai rasa keadilan masyarakat, kejahatan yang menjadi atensi publik maupun kejahatan terhadap perempuan dan anak. Karena kejahatan-kejahatan tersebut tentunya harus dilaksanakan tindakan tegas. Terkait dengan kejahatan terhadap perempuan dan anak, pada tahun 2022 terdapat 25.321 perkara dan berhasil diselesaikan 16.882 perkara atau 66,71%, mengalami peningkatan 549 perkara atau 3,4% dibandingkan tahun 2021. Berdasarkan hasil evaluasi, kejahatan PA yang paling banyak yaitu kekerasan terhadap anak dengan total 11.012 perkara. Oleh karena itu, tentunya ini menjadi perhatian kami dan memastikan agar anak-anak Indonesia terjaga serta dapat tumbuh dengan baik. Kemudian pada saat terjadi kasus GGKPA atau gangguan ginjal akut, Polri segera melakukan langkah cepat dengan stakeholder terkait. Kami telah menetapkan 5 tersangka korporasi dan 8 perorangan, di mana saat ini berkas perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Di samping itu, Polri juga terus berupaya untuk mengungkapkan kasus lain yang sangat meresahkan masyarakat, yaitu pencurian dengan curat, pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan atau curas. Tahun 2022 total ada 36.696 kasus curat yang kami tangani. Kasus curas dari total 917 perkara yang saat ini juga kami tangani, penyelesaiannya masing-masing 55,68% untuk curat dan curas 59,75%. Termasuk kasus curas yang sangat menonjol beberapa waktu yang lalu, tanggal 27 Maret 2022, 2 orang korban tertembak dan kerugian 100 juta. Alhamdulillah ini juga sudah berhasil ditangkap, pelakunya 3 orang. Saat ini sudah menjalani proses, 1 orang kita tangkap di Kabupaten Tangerang, serta 2 orang lain ditangkap di Kabupaten Oku Timur. Kemudian selain curat dan curas, tentunya terkait dengan masalah kasus perjudian juga terus menjadi perhatian kami, baik judi konvensional. Saat ini kami sudah mengungkap 2.378 perkara, dan untuk judi online kami mengungkap 1.154 perkara. Kami telah membuka 906 rekening judi dan bersama dengan Kemenkominfo melakukan pemblokiran terhadap 436 website judi. Pada tahun 2022 terdapat beberapa kasus judi online terorganisir yang berhasil kami ungkap dengan membentuk tim khusus yang waktu itu pada kelompok tersebut tengah melarikan diri ke luar negeri. Kami berkoordinasi dengan Dirjen Imigrasi untuk melakukan pencekalan dan melakukan kerjasama polis to polis terhadap 5 kepolisian negara sahabat, yaitu Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Atas berbagai upaya tersebut, akhirnya kelompok judi online tersebut berhasil kami tangkap dari luar negeri dan kemudian kami bawa pulang untuk menjalani proses. Dengan rincian, kelompok judi online dengan 12 website oleh Baris Krim Polri telah ditetapkan 19 orang sebagai tersangka, 17 orang sudah ditangkap dan 2 DPO. Polri berhasil membuka 100 rekening terhadap perkara ini sudah mendapatkan vonis. Kemudian pengungkapan kelompok judi online dengan 1 website Robinhood oleh Polda Metro Jaya, 14 tersangka, 13 sudah ditangkap, 3 orang diantaranya ditangkap di Kamboja dan 1 lainnya DPO. Polri berhasil melakukan 12 rekening terhadap perkara ini dan sudah mendapatkan vonis. Kemudian di Sumatera Utara, pengungkapan terhadap judi online dengan 29 website telah ditangkap 2 tersangka, di mana 1 orangnya ditangkap di Malaysia dan berhasil membuka 217. Ini adalah sebagai bentuk
wujud dan nyata komitmen kami dalam memberantas segala bentuk perjudian. Karena itu, tentunya kami membuka ruang kepada masyarakat apabila ada informasi terkait dengan praktek perjudian untuk segera dilaporkan dan kami akan segera melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas. Kemudian terkait dengan kasus yang lain, yaitu kasus narkoba, tentu Polri terus berkomitmen untuk menindak tegas para pelaku narkoba dan mengusut tuntas jaringan tersebut sampai ke akar-akarnya. Sepanjang tahun 2022, kami telah berhasil menyelesaikan 42.220 perkara kejahatan narkoba dan mengamankan barang bukti senilai 13,4 triliun, yang apabila dikalkulasi berhasil menyelamatkan kurang lebih 150,8 juta jiwa. Bukan hanya itu, kami juga telah melakukan aset tracing sebesar 131 miliar terhadap para pelaku narkoba. Berdasarkan hasil penyelidikan yang kami lakukan, Polri telah melakukan berbagai pemetaan terkait jalur-jalur pintu masuk peredaran narkoba. Rute sabu, jaringan Timur Tengah dengan asal narkoba dari Iran, Pakistan, Afghanistan, dan Yaman, atau biasa dikenal dengan Golden Crescent, melalui Laut Arab, Samudra Hindia, Sri Lanka, kemudian mengarah ke pantai barat Pulau Sumatera. Kemudian jaringan Cina, Nigeria, Taiwan, dan Malaysia dengan asal narkoba dari Myanmar, Thailand, dan Laos, atau biasa dikenal dengan Golden Triangle, melalui Myanmar, masuk Laut Andaman, ke Malaysia, kemudian masuk pantai timur Sumatera, meliputi Aceh, Labuan Batu, ASEAN, Batam, dan masuk ke Jakarta serta kota-kota lain. Kemudian rute sabu dan ekstraksi jaringan Malaysia, Malaysia Pantai Pane, Malaysia Langsa, Jakarta, Malaysia Bengkalis, Jakarta, Malaysia Senggarang, Batam, Malaysia Kampung Beting, Pontianak, Malaysia Nunukan, Tabalong, Banjarmasin, Kalsel. Kemudian rute ekstasi jaringan Eropa Barat meliputi Belgia, Jerman, dan Belanda, yaitu dari Belanda langsung menuju Jakarta. Rute heroin jaringan Timur Tengah dengan asal narkoba dari Iran, Pakistan, Afghanistan, dan Yaman, atau biasa disebut dengan Golden Crescent, meliputi Karachi, Pakistan, arah Medan Jakarta, Karachi, Pakistan, Kathmandu, Bangkok, masuk Singapura, Medan Jakarta, Karachi, Pakistan, Kathmandu, Bangkok, Bali, Iran, Thailand, Indonesia. Kemudian rute kokain jaringan Amerika Selatan meliputi Kolombia, Bolivia, dan Peru, yang biasa dikenal dengan Golden Peacock, yaitu dari Amerika Selatan langsung menuju Bali. Dari hasil pemetaan tersebut, terdapat pengungkapan 3 kasus narkoba menonjol jaringan internasional pada tahun 2022 sebagai berikut. Pengungkapan sabu seberat 1,196 ton dengan tersangka 4 orang, 3 WNI dan 1 WNA Afghanistan yang merupakan jaringan internasional Timur Tengah. Pengungkapan sabu sebesar 179 kg dengan tersangka 1 orang dari jaringan Malaysia Aceh. Pengungkapan sabu 169 kg dengan tersangka 9 orang yang merupakan jaringan internasional Malaysia Aceh. Kemudian pada tahun 2023 kami juga melakukan pengungkapan dengan total barang bukti sabu sebesar 928,9 kg dan apabila dikalkulasi kurang lebih 4,6 juta jiwa yang berhasil diselamatkan. Dengan beberapa pengungkapan kasus menonjol sebagai berikut. Pengungkapan sabu seberat 276 kg, tersangka 5 orang yang merupakan jaringan internasional Malaysia Indonesia. Sabu seberat 109,9 kg dengan tersangka 5 orang, jaringan internasional Cina Indonesia. Sabu seberat 277 kg, tersangka sebanyak 6 orang yang merupakan jaringan internasional Malaysia dan Indonesia. Sabu seberat 48 kg dengan tersangka 1 orang, pengungkapan seberat 220 kg dengan tersangka 7 orang, jaringan internasional Malaysia Aceh. Komitmen Polri terkait dengan pemberantasan narkoba juga berlaku pada internal Polri. Kami mengedepankan langkah mitigasi guna mencegah agar personel Polri tidak terlibat penyalahgunaan narkoba, mulai dari melaksanakan kegiatan tes urin berkala, melaksanakan deteksi dini
dengan melaksanakan lidik maupun pemetaan terhadap anggota yang terindikasi terlibat penyalahgunaan narkoba, penguatan kegiatan pinrohtal dan arahan pimpinan tentang dampak negatif narkoba, memberikan pembinaan secara berjenjang terhadap anggota, melaksanakan razia di tempat tertentu yang diprediksi sebagai tempat salju narkoba, memperkuat pengawasan melekat oleh atasan langsung maupun rekan kerja, meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti BNN, POM, TNI dalam hal pengungkapan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anggota TNI dan Polri. Namun, bagi personil Polri yang melakukan penyalahgunaan narkoba, maka Polri berkomitmen untuk memberikan tindakan tegas untuk memproses mulai dari proses PTDH sampai proses pidana, di mana pada tahun 2022 18 personil kita proses PTDH dan pidana, 223 tahun 2023 11 personil dipecat. Terhadap para pelaku narkoba, khususnya pengedar, tentunya kita sepakat untuk diberikan hukuman maksimal serta dilakukan aset tracing, sedangkan bagi pengguna yang direhabilitasi, tentunya kita harapkan betul-betul diberikan perawatan serius sehingga mereka setelah selesai rehab betul-betul terbebas dari narkoba. Terkait dengan pemberantasan narkoba, kita tentunya harus terus-menerus melakukan aksi nyata dalam mengawasi dan memberikan edukasi untuk menghindari narkoba, mencegah lahirnya pengguna narkoba baru, serta menghentikan masyarakat yang masih mengkonsumsi narkoba. Dan tentunya apabila ini betul-betul kita bisa selesaikan, maka kita harapkan generasi muda dan bangsa kita akan terselamatkan dan mampu menjadi SDM Indonesia yang unggul sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. Selain kasus tersebut, pada tahun 2022 terdapat 4.462 perkara kejahatan terhadap kekayaan negara dengan potensi kerugian negara senilai 180,3 triliun yang kami tangani, di mana jumlah kejahatan tersebut mengalami peningkatan 74 perkara atau 1,7% bila dibandingkan dengan tahun 2021. Dari total perkara, kami berhasil menyelesaikan 2.623 perkara atau 58,78% dan telah melakukan aset recovery sebanyak 3,9 triliun dengan rincian 2,4 triliun dari kasus kejahatan korupsi dan 1,5 triliun dari kasus kejahatan sumber daya alam maupun kejahatan terhadap kerugian negara lainnya. Selain itu, Polri bersama 9 kementerian lembaga telah melaksanakan kegiatan dalam Satgas Penanganan Hak Tagih Negara (BLTG). Kami berhasil mengembalikan total 28,3 triliun tagihan negara dari target 110,45 triliun. Khusus pada tahun 2022, pengembalian tagihan sebesar 20,45 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar 8,35 triliun. Selanjutnya, khusus terkait kejahatan korupsi, terdapat 416 perkara dan berhasil diselesaikan 470 perkara atau 112,9% dengan nilai kerugian negara mencapai 4,8 triliun. Namun perlu diketahui bahwa upaya penegakan hukum ini dilakukan apabila terdapat mens rea dan upaya pencegahan yang tindak pidana yang kami lakukan tidak diindahkan oleh pelaku. Khusus dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi, Polri telah membentuk Satgasus Pencegahan Korupsi yang bertugas melakukan deteksi, aksi, monitoring, dan evaluasi guna menjalankan 7 program utama pencegahan korupsi, mulai dari distribusi pupuk, pemulihan ekonomi nasional di sektor infrastruktur, penyaluran BLT, kemudian jaminan reklamasi dan pasca tambang, implementasi single identity number, serta pengelolaan penerimaan negara cukai. Di antara 7 program tersebut kami berhasil menemukan 24 kerawanan terjadinya korupsi dari 5 program, di antaranya 21 temuan masih dilakukan pendalaman, 3 temuan lainnya kami kirimkan surat usulan perbaikan kepada kementerian lembaga terkait.
Selain melakukan pencegahan maupun penegakan hukum, kami juga melakukan pendidikan anti korupsi untuk internal, eksternal, memperluas digitalisasi pelayanan publik, serta ke depan melakukan program Corruption Perception Index atau CPI Rebound dengan strategi sidak, sidik, dan didik. Selain kejahatan korupsi, terdapat pula kejahatan sumber daya alam, di mana kami menyelesaikan 399 perkara dan menyita barang bukti di tahap penyidikan sebesar 757,5 miliar. Upaya penegakan hukum terus kami lakukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku dan juga dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, sehingga kekayaan alam yang kita miliki dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada tahun 2022 terdapat 28 perkara investasi ilegal yang saat ini juga menjadi perhatian masyarakat, di mana dari 28 perkara investasi ilegal tersebut senilai 31,4 triliun dan berhasil diselesaikan 21 perkara atau 75%. Dari pengungkapan tersebut terdapat beberapa perkara menonjol yang berhasil diungkap, antara lain kasus Binomo, Wotek, DNA Pro Academy, kasus PT FSP Academy Pro atau Fahrenheit. Di samping melakukan penegakan hukum, Polri bersama dengan 11 kementerian lembaga bergabung dalam Satgas Waspada Investasi dan telah melakukan upaya pencegahan dan menghentikan aktivitas 895 entitas ilegal. Kemudian dalam rangka mendukung iklim investasi, Polri juga terus berupaya untuk menjamin stabilitas Kamtibmas pada lokasi investasi, sehingga keamanan dapat dipastikan dan investor mau berinvestasi di Indonesia. Polri berkomitmen untuk memberantas segala bentuk gangguan Kamtibmas. Kemudian terkait dengan masalah terorisme, sepanjang tahun 2022, Polri berhasil menangkap 247 orang tersangka teroris melalui berbagai program deradikalisasi berupa 18 kali kegiatan pelepasan baiat serta ikrar sumpah setia kepada NKRI terhadap 3.226 orang yang berasal dari 6 organisasi teror di 10 provinsi. Kemudian upaya penanggulangan terorisme tentunya terus kita lakukan dengan mengedepankan upaya preventif strike, sehingga para pelaku teror berhasil ditangkap sebelum mereka melancarkan aksinya. Atas berbagai upaya tersebut, pada tahun 2022 hanya terdapat 1 aksi di mana jumlah tersebut mengalami penurunan 5 aksi dibandingkan tahun 2021 yang terjadi 6 aksi. Kemudian 1 aksi di tahun 2022 adalah aksi yang terjadi di Polsek Astana Anyar pada tanggal 7 Desember 2022 yang dilakukan oleh Agus Sujanto atau Agus Muslim. Ini merupakan aksi bom bunuh diri, menyebabkan 1 personil Polri meninggal dunia dan 9 personil Polri serta 1 orang masyarakat mengalami luka-luka. Dari hal tersebut kemudian kami kembangkan dan kami menangkap 25 orang tersangka lain di mana mereka terafiliasi dengan jaringan JAD. Penegakan hukum terhadap pelaku teror juga terus kami lakukan, termasuk salah satunya adalah kelompok MIT Poso dengan menyelenggarakan operasi Madagoraya 2022. Melalui operasi tersebut, kami berhasil meniadakan jatuhnya korban maupun serangan teror khususnya kepada masyarakat, di mana tahun 2021 terhadap 4 serangan yang mengakibatkan 6 orang meninggal dunia. Hal positif yang lain, kami terus melakukan pengejaran dan menunjukkan hasil. Pada tahun 2022, tersisa 4 orang DPO MIT, 4 orang DPO MIT yang kemudian 3 orang diantaranya berhasil kita lakukan penegakan hukum, serta 1 orang lain sedang dilakukan pencarian karena kemungkinan sudah meninggal. Di samping upaya penegakan hukum, operasi Madagoraya juga melakukan penggalangan terhadap 70 orang ex-napiter dan 48 orang simpatisan kelompok MIT, serta menyita 6 pucuk senjata api, 4 bilah senjata tajam, dan 276 butir amunisi aktif, 1 buah bahan peledak, dan 3 buah bom aktif. Selain Poso, kami juga melakukan upaya untuk menjaga stabilitas Kamtibmas
Salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan oleh Polri terhadap kelompok KKB di Papua. Selama ini upaya pemeliharaan Kamtibmas di Papua kita laksanakan melalui berbagai kegiatan operasional, baik di jajaran yang dilakukan oleh operasional Polda maupun operasional yang dilakukan oleh Kepolisian Pusat. Saat ini tentunya kami terus mendukung berbagai kebijakan, salah satunya pemekaran 4 DOB, dan tentunya kami juga melakukan pengkajian untuk mempersiapkan pembentukan 4 Polda baru di wilayah Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya. Tentunya kami harapkan ini bisa memperkuat jajaran kepolisian dalam menjaga masyarakat dari serangan kelompok kriminal bersenjata dan juga tentunya mensukseskan perjalanan daerah otonomi baru. Sepanjang tahun 2022 terjadi 101 kali aksi KKB yang melibatkan 104 orang korban. Melihat hal tersebut, kami menyelenggarakan operasi mulai dari soft approach hingga hard approach. Kami menyelenggarakan operasi Damai Karten 2022 sebagai bentuk kegiatan operasi hard approach atau penegakan hukum, di mana 57 orang sudah kita tangkap, 12 dari KKB, 8 dari KKP, 31 simpatisan, serta 6 penyuplai senjata maupun amunisi. Kemudian secara khusus kami laporkan juga terkait peristiwa penyanderaan pilot Susi Air atas nama Philip yang terjadi pada tanggal 7 Februari yang dilakukan oleh kelompok KKB pimpinan Eganus Kogoya. Terkait dengan peristiwa ini, Polri bersama TNI telah menggelar operasi Paro, melibatkan 965 personel, di mana personel tersebut saat ini sudah kami terjunkan ke titik-titik tertentu untuk melaksanakan penindakan, namun tentunya tetap mementingkan keselamatan sandera. Selain upaya penindakan, Polri juga terus melakukan upaya diplomasi luar negeri, yaitu dengan Kedutaan Besar Selandia Baru, Atpol New Zealand, Australia Federal Police, kelompok MSG, Melanesian Spearhead Group, berbagai tokoh luar negeri, di mana mereka semua menghormati kedaulatan Indonesia dan mengecam aksi penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok KKB tersebut. Kemudian khusus terhadap penanganan KKP Papua, Polri melakukan penggalangan maupun pendampingan terhadap asrama-asrama Papua yang berada di wilayah Papua maupun di luar Papua bersama stakeholder terkait dengan melakukan berbagai program, antara lain program orang tua asuh, agar pengaruh dari doktrin kelompok KKP dapat ditangkal sejak dini. Tentunya upaya penanggulangan KKB dan KKP dilakukan juga dengan upaya-upaya soft approach, pembangunan kesejahteraan masyarakat demi memenangkan hati serta pikiran masyarakat Papua atau to win the heart and mind the people of Papua. Hal tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan Bimas Noken. Salah satunya di sektor pertanian, Polri membangun kerjasama dengan Kementan RI melalui program Food Estate dengan penanaman padi, kopi, dan sayuran pada 243 hektar lahan di Kabupaten Yakuhimo, Puncak, Nduga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Jaya Wijaya, Dogiai, dan Mimika. Selanjutnya, penguatan di sektor-sektor pertanian dan juga hal-hal lain yang bisa kita lakukan untuk pendekatan soft approach di wilayah Papua.
Kemudian penguatan pada sektor pertanian tentunya menjadi hal juga yang menjadi perhatian kami. Oleh karena itu beberapa waktu yang lalu kami juga terus mengikuti perkembangan kebutuhan bahan-bahan pokok penting atau bakpokting, terutama pada saat terjadi kelangkaan atau kenaikan harga yang salah satunya saat itu adalah minyak goreng pada tahun 2022. Kelangkaan maupun kenaikan harga minyak goreng ini tentunya memerlukan penanganan yang baik karena pasti berimplikasi terhadap kenaikan maupun kelangkaan bahan pokok lain dan meningkatkan inflasi. Kami terus melakukan berbagai intervensi melalui Satgas Pangan Polri untuk melakukan pengawasan terhadap pengawalan rantai produksi minyak goreng dari hulu hilir dan juga tentunya bakpokting yang lain, kemudian juga memastikan kelancaran distribusi, mencegah penyelewengan dan penimbunan, dan melakukan antisipasi terhadap penyelundupan ke luar negeri, dan melakukan penegakan hukum sebagai upaya terakhir. Sepanjang tahun 2022, kegiatan Satgas Pangan melakukan berbagai macam kegiatan, mulai kegiatan preventif, sampai dengan meluncing aplikasi Pangan Polri dan melakukan optimalisasi website Satgas Pangan Polri Go.id. Meskipun pada akhirnya kita berhasil mengendalikan kelangkaan, namun tentunya berbagai isu juga tentunya terus kita jaga dan kita kawal, karena beberapa waktu yang lalu ini menyebabkan kenaikan jumlah aksi unjuk rasa, di mana tahun 2022 terjadi peningkatan 14,72% atau 343 aksi dibandingkan tahun 2021. Terkait dengan aksi unjuk rasa, kami berusaha untuk selalu hadir dan melakukan pengamanan dengan sebaik-baiknya. Kami berupaya melakukan pendekatan-pendekatan dalam penanganan kasus-kasus unjuk rasa supaya kebebasan berekspresi tetap bisa berjalan, namun di sisi lain Kamtibmas juga tetap terjaga. Dari upaya-upaya yang kami lakukan, dari survei Carta Politika, 52% masyarakat setuju dengan cara polisi menangani unjuk rasa. Persepsi ini meningkat 6,4% dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar 45,6%. Kemudian terkait dengan penilaian demokrasi sebesar 74%, di mana angka tersebut mengalami peningkatan. Oleh karena itu kami terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan menjadi organisasi yang terbuka dan tidak anti kritik. Selanjutnya terkait dengan kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat, khususnya pada saat situasi bencana, karena kita tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan resiko bencana terbesar ketiga di dunia. Oleh sebab itu, kami senantiasa melaksanakan quick response dan memitigasi bencana, seperti yang telah dilakukan pada penanganan banjir dan tanah longsor di Jayapura, banjir di Bali dan Semarang, gempa di Cianjur, erupsi Gunung Semeru, termasuk pada saat kejadian Karhutla yang tentunya juga menjadi perhatian dari Bapak Presiden. Kemudian khusus penanganan Karhutla, pada tahun 2022 ini terjadi penurunan hotspot, yaitu turun 11.001 hotspot atau 9% dari 122.473 hotspot. Selain itu juga terkait dengan lahan yang terbakar juga mengalami penurunan 408 hektar dari 704 hektar di tahun 2021, artinya turun 58%. Pencapaian tersebut dapat terwujud karena Polri bersama TNI dan tentunya stakeholder terkait mengedepankan upaya pencegahan dengan melakukan kegiatan sosialisasi, membangun 258 menara, 240 kanal, dan 158 embung, melakukan 7 juta
115.300 kegiatan patroli dan 25.000 kegiatan koordinasi. Tidak hanya bencana alam maupun karhutla, Polri bersama dengan pemangku kepentingan terkait juga terus melakukan dan menangani bencana sosial berupa konflik sosial melalui pola pemulihan prediktif, konflik sosial penanganan konflik sosial adalah untuk upaya menjaga keselamatan, di samping juga ini terus kita upayakan untuk terus menurun dari 45 kejadian pada tahun 2021 menjadi 33 kejadian di tahun 2022. Kemudian sepanjang tahun 2022, Polri telah menggelar 287 operasi kepolisian dengan 281 operasi pusat, khususnya dalam rangka penanganan pandemi COVID. Kami telah melakukan kegiatan berbagai macam kegiatan kepolisian. Kemudian terkait dengan dukungan terhadap IKN, Polri telah menggelar operasi Nusantara yang bersifat terpusat, yaitu operasi Nusantara Mahakam yang bersifat kewilayahan terkait dengan pembebasan lahan. Karena diharapkan ini bisa mendorong perekonomian nasional dan mengubah paradigma Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Kemudian kita juga menggelar operasi Ketupat dalam rangka menghadapi arus mudik dan juga perayaan Idul Fitri, di mana di tahun 2022 kami mendirikan posko pengamanan, posko pelayanan, dan posko terpadu. Kemudian dari kegiatan yang telah kita lakukan di tahun 2022, 73,8% masyarakat merasa puas, dan tentunya ini juga menjadi perhatian dan atensi kami untuk tahun 2023 nanti. Kemudian kami juga mengawal berbagai agenda internasional, GDPR, kemudian berbagai macam event internasional seperti MotoGP, World Superbike, dan juga KTT G20, di mana KTT G20 ini tentunya merupakan upaya pemerintah yang harus kita jaga dan kita kawal, sehingga kemudian kita mengerahkan seluruh kemampuan yang kita miliki untuk bisa mengawal dan mengamankan KTT tersebut. Dan alhamdulillah dengan kegiatan yang kita lakukan tersebut, kita juga membangun 911 Command Center dan mendapatkan apresiasi dari Deputi Sekjen PBB Amin Haji Muhammad, dan akan dijadikan role model pembuatan fasilitas untuk sistem penanganan kebencanaan di negara-negara yang tergabung. Kemudian terkait dengan pengamanan KTT, alhamdulillah tidak terjadi kejadian dan tidak ada letupan sekecil apapun, sehingga beberapa pemimpin negara pada saat itu, Presiden Perancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, PM Inggris Rishi Sunak berinteraksi langsung dengan masyarakat di beberapa kegiatan. Kemudian di dalam KTT tersebut berhasil diputuskan berbagai macam kebijakan yang tentunya ini juga menjadi kebijakan besar yang membanggakan masyarakat dan bangsa Indonesia. Kemudian terkait dengan upaya Polri dalam menciptakan perdamaian dunia di kancah internasional, Polri telah bekerja sama dengan Interpol, Polri bersama Interpol menerbitkan 21 red notice buronan Indonesia yang melarikan diri ke luar negeri. Kemudian Polri juga memulangkan 96 orang pekerja migran yang
terlibat dalam permasalahan hukum sebagai korban penipuan tenaga kerja di Kamboja. Dan Polri tentunya akan terus melakukan kerjasama untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian terkait dengan transformasi pelayanan publik, kami berusaha melakukan perbaikan-perbaikan, contohnya pada saat kami menerima keluhan terkait dengan masalah ujian SIM, kami mencoba membuat terobosan dengan memperbolehkan ujian praktek SIM dilaksanakan 2 kali, yang tadinya hanya 1 kali, dan kemudian kami menyiapkan pelatihan bagi calon yang akan melaksanakan ujian SIM, sehingga pada saat melaksanakan ujian betul-betul sudah siap. Kemudian kami juga mengintegrasikan 4 layanan kepolisian, ada 75 mall pelayanan publik, mulai dari perpanjangan SIM A maupun SIM C, penerbitan dan penerbitan SKCK, pembayaran pajak kendaraan bermotor, serta pelayanan laporan kehilangan SPKT. Kemudian dari sisi digitalisasi pelayanan publik, kami terus mendorong optimalisasi berbagai macam aplikasi seperti Sinar, Sinal, EA-Vis, eDrive, Face Recognition, dan SKCK online, yang terus kami kembangkan dan terintegrasi dengan Dukcapil, Ditjenpas, kemudian Kemenpan RB, kemudian juga dengan Bank BRI untuk masalah pembayarannya, serta PT Pos untuk melayani delivery. Selain itu kami juga terus memberikan pelayanan publik yang inklusif terkait dengan dukungan Sarpras. Berbagai peningkatan kualitas pelayanan publik tentunya terus dilakukan diiringi dengan pemantapan komunikasi publik. Informasi kita harapkan tidak hanya send namun deliver, sehingga kami terus meningkatkan kualitas program-program yang ada, mulai dari Polri TV, Cyber TV, 9 Videotron, permohonan berbagai macam kegiatan, FGD, dan sebagainya. Kemudian terkait dengan upaya Polri di transformasi bidang pengawasan, Polri terus melakukan berbagai upaya untuk bisa melayani pengaduan masyarakat. Terdapat 5 sarana Polri untuk menyerap pengaduan masyarakat yang seluruh pengaduannya telah ditindaklanjuti dengan rincian Dumas Konvensional, 8.257 pengaduan, kemudian Propam Presisi, kemudian juga ada Dumas Presisi, Hotline WA Itwasum, Kasatker, kemudian Medsos Kapolri juga, di mana Polri juga terus melakukan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran, melaunching e-audit presisi, membuat nota kesepahaman, kemudian beberapa waktu yang lalu dari Propam juga mengeluarkan inovasi terbaru, WA Yanduan, di mana WA ini terkoneksi dengan Dukcapil, keamanannya terintegrasi, kemudian masyarakat juga bisa langsung berdialog secara interaktif via WA, sehingga kemudian komplainnya bisa segera ditangani oleh Divisi Propam. Kemudian kami juga tentunya berupaya terus melakukan perbaikan dan menyusun manajemen resiko, membuat perkap tentang pengawasan melekat di lingkungan Polri. Kemudian kami juga mengeluarkan Perpol nomor 7 tahun 2002 tentang kode etik dalam rangka mewujudkan personil Polri yang lebih baik dan menghindari terjadinya penyimpangan. Kemudian terkait dengan fenomena penyimpangan,
sebagaimana teori rotten apple, maka kami akan terus melakukan tindakan tegas tanpa pandang bulu melalui mekanisme hukuman disiplin, kode etik maupun pidana sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi anggota. Kemudian berbagai kinerja pada transformasi organisasi berhasil menunjukkan perbaikan, beberapa penilaian positif, penilaian indeks pelayanan yang dilakukan oleh Menpan RB dengan predikat baik, penilaian pelayanan prima oleh Kemenpan RB, kemudian predikat WBK, dan seterusnya, meraih juara anugerah Reksa-Banda dari Kementerian Keuangan, penghargaan Top 5 Outstanding Achievement of Public, penghargaan dari Kompolnas, PPKM Awards, tentunya penilaian-penilaian tersebut menjadi motivasi buat kami, namun demikian juga tentunya kami juga terus melakukan langkah-langkah di internal, sehingga kemudian selain anggota termotivasi untuk melakukan prestasi, namun di sisi lain kami juga melakukan tindakan-tindakan secara tegas terhadap anggota-anggota yang melakukan pelanggaran yang mencederai marwah Polri dan juga mencederai hati masyarakat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami tentunya mohon maaf kepada masyarakat Indonesia atas berbagai perbuatan, perkataan, dan pelayanan mungkin yang saat ini belum sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian kami juga memberikan perhatian terhadap kepercayaan publik, karena memang kami menyadari apabila kepercayaan publik rendah, maka upaya pemolisian juga akan susah dan kurang di mata masyarakat. Demikian juga apabila kepercayaan publik tinggi, maka upaya-upaya pemolisian yang kita lakukan juga akan lebih optimal dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pokok kami. Oleh karena itu, kami terus mengikuti bagaimana di awal Agustus kami memiliki angka tingkat kepercayaan yang tinggi, dan kemudian jatuh di bulan Oktober dengan angka terendah 53, dan tentunya ini menjadi perhatian kami untuk terus melakukan kerja keras, dan kami memberikan semangat kepada anggota bahwa ini adalah bagian dari proses pengayaan untuk membuat Polri menjadi emas berkadar 24 karat, sehingga kemudian mau tidak mau pembersihan harus dilakukan. Alhamdulillah, dari kerja keras seluruh anggota, pada saat Desember 2022 kemarin terjadi peningkatan dari berbagai survei, dan terakhir di Maret kemarin survei indikator memberikan angka 70,8. Tentunya ini menjadi semangat bagi kami untuk bisa terus bekerja dengan lebih baik, bekerja keras dengan berbagai macam program untuk bisa terus mengembalikan tingkat kepercayaan publik seperti semula. Beberapa program yang kami lakukan antara lain adalah program Quick Win Presisi yang kami lakukan di akhir tahun 2022, dan kami lihat dari hasil evaluasi ternyata program tersebut kita lihat mampu mendongkrak, sehingga kami teruskan program tersebut di tahun 2023, yang awalnya kami berorientasi kepada kuantitas, maka pada saat ini orientasi kami adalah kepada kualitas. Kemudian beberapa program tersebut yang tentunya kemudian menjadi perhatian masyarakat dan kemudian terus kita tingkatkan, antara lain adalah program yang terkait dengan
program Jumat Curhat, dan ini menjadi salah satu yang disetujui oleh masyarakat, 94,2% masyarakat setuju, dan ini terus kami kembangkan di mana masyarakat anggota Polri kita minta untuk turun baik di tingkat Polda maupun di tingkat Polres, berinteraksi dengan masyarakat, berdialog sehingga masyarakat bisa menyampaikan keluhan-keluhannya, dan kemudian paling tidak terhadap apa yang menjadi tugas polisi bisa langsung direspon, dan kemudian terkait dengan kementerian lembaga atau pemerintah daerah tentunya bisa kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya terkait dengan RKP Polri tahun 2023, tentunya disusun dengan memperhatikan berbagai macam evaluasi kinerja yang tahun 2022, termasuk juga memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, sehingga guna mendukung 7 prioritas nasional, di mana di dalam RKP mengangkat tema peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, maka Polri telah menetapkan sasaran prioritas tahun 2023, yang pertama memantapkan kinerja Harkamtibmas, yang kedua mengoptimalkan kualitas pelayanan publik, yang ketiga penegakan hukum, dan seterusnya, ya, sampai dengan yang keenam penguatan pengawasan yang efektif berbasis teknologi. Kemudian kami juga senantiasa memedomani arahan Bapak Presiden pada saat Rapim TNI Polri, bahwa diharapkan kita tidak bekerja makro namun bisa detail mikro, ikut dalam kendalian inflasi, kemudian mengawal investasi, pelindungan keamanan terhadap industri, hulu sampai hilir, menjaga hal-hal yang terkait dengan masalah pelanggaran atau ilegal, Karhutla, dan tentunya yang paling utama bagaimana menjaga sinergitas TNI Polri, khususnya pada saat menghadapi situasi tahun politik. Selanjutnya kami juga melaksanakan kegiatan pengamanan secara optimal terhadap berbagai event internasional yang akan dilaksanakan di tahun 2023, mulai dari event ANOC Beach Game, ASEAN Indonesia 2023, MotoGP, dan seterusnya. Dan yang baru saja selesai adalah F1 H2O di Toba kemarin, yang diharapkan tentunya selain aman, ini juga bisa memberikan multiplier efek bagi kehidupan masyarakat lokal dan juga pertumbuhan ekonomi. Kemudian terkait dengan persiapan menghadapi pemilu serentak dan pengamanan mudik Idul Fitri 2023 tentunya juga menjadi perhatian kami, khususnya yang dalam waktu dekat ini kita hadapi adalah mudik Idul Fitri yang dari hasil survei Kemenhub jumlahnya bertambah dari yang awalnya 86 juta menjadi 123 juta, sehingga tentunya ini juga menjadi perhatian khusus kami, sehingga kami melibatkan 148.884 personel yang akan kami turunkan untuk melaksanakan operasi ini, karena apabila kami tidak melaksanakan secara optimal, potensi terjadinya kemacetan yang luar biasa tentu akan terjadi. Operasi ini kami laksanakan selama 14 hari, di mana sebelumnya selama 7 hari kami melaksanakan operasi KRYD atau kegiatan rutin yang ditingkatkan. Untuk operasi ketupat sendiri akan kita laksanakan mulai dari 18 April sampai dengan 1 Mei 2023. Kemudian kami juga turunkan seluruh personil kami termasuk Pati-Pati Bintang 3 untuk kita sebar di seluruh wilayah. Kita harapkan bahwa
kegiatan operasi ketupat ini betul-betul bisa kita laksanakan dengan maksimal. Kami juga sudah membuat SKB untuk mempersiapkan dan melakukan rekayasa mulai dari kegiatan kontraflow sampai dengan one way dan pengaturan penyeberangan di Pelabuhan Merak dan Ciwandan, di mana saat ini sudah mulai kita tentukan bahwa untuk Ciwandan digunakan untuk kendaraan roda 2 dan roda 6, kemudian juga bagaimana kita mempelajari dan mengevaluasi terkait dengan kegiatan mudik di tahun 2022, wilayah-wilayah yang menjadi sumber kemacetan, tentunya kemudian untuk kita evaluasi dan kita lakukan perbaikan. Demikian juga pada saat menerapkan one way dan kontraflow yang tentunya juga ini kemudian kita evaluasi sehingga tidak membuat tempat lain khususnya wilayah arteri mengalami kendala ataupun hambatan. Ini tentunya yang saat ini kami persiapkan supaya betul-betul bisa baik, termasuk juga penambahan dan pengaturan penundaan perjalanan dan rekomendasi untuk penambahan rest area atau area-area parkir sehingga kemudian itu juga bisa menjadi tempat istirahat. Kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan lain, kami juga akan menyelenggarakan mudik gratis yang mudah-mudahan ini juga bisa mengurangi kemacetan. Kemudian terkait dengan kegiatan yang biasanya juga berdampak terhadap kelangkaan bapokting, kami juga menyalurkan saat ini 8.000 ton beras dan 1 juta paket sembako yang kami salurkan untuk menjaga agar harga-harga bapokting tidak meningkat. Di satu sisi juga upaya-upaya pemerintah dalam menjaga harga bapoktin ini menjadi bagian yang terus kita lakukan selama menghadapi bulan Ramadan. Kemudian terkait dengan RKP tahun 2023, pagu alokasi anggaran tahun 2023 Polri sebesar 111,6 triliun, mengalami penambahan sebesar 39,7 miliar dibandingkan dengan pagu awal alokasi anggaran tahun 2022. Oleh karena itu tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat atas dukungan terhadap kenaikan pagu pada tahun 2023. Semoga kami dapat mengawal secara optimal, transparan dan akuntabel guna mendukung operasionalisasi pelaksanaan tugas Polri demi kemajuan bangsa. Selanjutnya terkait dengan komposisi sebagai berikut: belanja pegawai 54,90 triliun, belanja barang 31,6, belanja modal 24 walaupun menurun. Pagu indikatif dialokasikan ke dalam 5 program, mulai dari program profesionalisme SDM, penyelidikan-penyidikan, modernisasi Almatsus, pemeliharaan keamanan, dan program dukungan manajemen. Kemudian pagu indikatif didukung dari berbagai macam sumber anggaran, mulai dari rupiah murni, PNBP, BLU, hibah, luar negeri, dan rupiah murni pendamping. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini kami mohon bantuan agar kami dapat melaksanakan program-program kami, dan kami harapkan bahwa kami dapat mengawal, dan kami mohon dari seluruh anggota Dewan untuk mengawal kami sehingga kami dapat melaksanakan program-program tersebut dengan baik. Oleh karena itu,
pada tahun 2023 tentunya kami akan terus berupaya agar pelaksanaan tugas pokok Polri dapat berjalan dengan lebih optimal demi menghadapi tantangan tugas yang kita hadapi di tahun 2023 ini. Kemudian kami terus berupaya agar program presisi dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menjadi pertimbangan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat dalam memberikan saran dan masukan pada kami agar Polri dapat senantiasa menjaga stabilitas Kamtibmas dan mewujudkan postur Polri yang humanis, tegas, dekat, dan dicintai masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih.